Dikutip dari Tarte hingga Selasa siang tadi rupiah melemah di 0,67% di level 16.437 per dolar Amerika. Beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah mengalami koreksi tajam terhadap dolar Amerika Serikat di perdagangan Selasa dengan mencoba mendekati level 16.500 per dolar Amerika Serikat. Dikutip dari Tarte hingga Selasa siang tadi rupiah melemah di 0,67% di level 16.437 per dolar Amerika. Sebelumnya rupiah dibuka melemah tajam di 0,67% di level 16.640 per dolar Amerika. Bahkan secara intraday rupiah sempat melemah ke 16.496 per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika Serikat di Selasa pagi terpantau melemah di 0,09% di level 97,66. Pergerakan rupiah dari sisi sentimen sebenarnya mendapatkan angin segar dari berlanjutnya pelemahan indeks dolar Amerika di tengah ekspektasi besar dari pelaku pasar ke peluang pemangkasan suku bunga The Fed. Namun dari dalam negeri sentimen pergantian Menteri Keuangan menjadi faktor penekan pergerakan rupiah. Diketahui Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Purbaya Yudi Sadewa menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di level 16.489 rupiah. Kemudian terhadap euro di 19.181 rupiah, pound sterling di 22.358 rupiah dan terhadap yen Jepang di 112,09 rupiah. Beralih ke informasi komoditas, harga batubara koreksi di awal pekan waktu setempat dengan mencatatkan level penutupan terendah sejak 30 Juni 2025. Harga emas melanjutkan penguatan dengan menembus level psikologis di 3.600 dolar Amerika Serikat. Sementara harga minyak mentah menguat usai OPEC Plus memutuskan menambah produksi dengan volume yang lebih kecil dari perkiraan pasar. Harga batubara melemah di awal pekan dan memperpanjang tren negatif harga batubara dengan melemah 2,14% selama 3 hari beruntun. Harga penutupan ini juga menjadi yang terendah sejak 30 Juni 2025. Merujuk Refinitiv, harga batubara di Senin ditutup di 107,5 dolar Amerika per ton atau melemah 1,29%. Harga batubara melemah di tengah impor batubara China mencatat lonjakan di Agustus 2025 mencapai 42,74 juta metrik ton, level tertinggi 8 bulan terakhir. Lonjakan impor didorong penurunan produksi domestik akibat pembatasan output sejak Juli. Harga emas akhirnya menembus level psikologis 3.600 dolar Amerika per troy ounce. Menguatnya spekulasi pemangkasan suku bunga The Fed di tengah data tenaga kerja Amerika yang melemah mendorong laju emas semakin tinggi. Di perdagangan Senin, harga emas dunia melesat 1,37% di level 3.635,36 dolar Amerika per troy ounce, sekaligus level penutupan tertinggi sepanjang masa. Sementara Selasa, harga emas dunia di pasar spot melemah 0,16% di 3.629,58 dolar Amerika per troy ounce. Harga minyak dunia naik di Selasa pagi waktu Asia setelah OPEC Plus memutuskan menambah produksi dengan volume yang lebih kecil dari perkiraan pasar. OPEC Plus sepakat untuk meningkatkan produksi mulai Oktober di 137.000 barrel per hari, jauh lebih rendah dibandingkan kenaikan 555.000 bph di Agustus hingga September. Melansir Reuters, harga minyak mentah Brent menguat 0,33% di 66,24 dolar Amerika per barrel, sementara minyak mentah WTI Amerika Serikat naik 0,39% ke level 62,50 dolar Amerika per barrel. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI menguat di 0,84% di 62,78 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah tipis di 0,02% di level 15.092 dolar Amerika per metrik ton. Emas tampaknya masih melanjutkan penguatan di 0,24% di 3.686 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO menguat di 0,17% di level 4.496 ringgit Malaysia per tonnya.
Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan. Baik dari domestik maupun internasional, dan informasinya apa saja, mari kita simak rangkumannya berikut ini. Bursa Wall Street kompak pesta pora Senin waktu setempat dengan indeks Nasdaq Composite ditutup di rekor tertinggi seiring investor bersiap menghadapi dua rilis data inflasi. Indeks Nasdaq yang syarat saham teknologi menguat 0,45% ke level 21.798,70 rekor tertinggi baru. Indeks S&P 500 menguat 0,21% di level 6.495,15 dan Dow Jones Industrial naik 0,25% di 45.514,95. Kenaikan ini dipimpin saham produsen chip Broadcom yang naik 3% serta saham favorit kecerdasan buatan Nvidia yang naik hampir 1%. Standard Chartered PLC kini memproyeksikan penurunan suku bunga setengah poin persentase oleh The Fed di pertemuan pekan depan setelah lapangan kerja Amerika melemah di Agustus mendorong tingkat pengangguran ke level tertinggi sejak 2021. Dikutip dari Bloomberg, analis John Davis dan Steve Englander mengatakan data pasar tenaga kerja Agustus membuka peluang untuk pemotongan suku bunga sebesar 50 basis poin di pertemuan September, sama seperti yang terjadi di periode yang sama tahun lalu. Sebelumnya, Standard Chartered PLC memperkirakan pemangkasan suku bunga acuan hanya sebesar 25 basis poin. Dari Asia, China mendorong Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN untuk menandatangani peningkatan perjanjian perdagangan bebas atau FTA sebelum akhir tahun. Upaya peningkatan perjanjian tersebut dilakukan di tengah upaya China mendiversifikasi ekspor menyusul tarif tinggi yang dikenakan Amerika Serikat. Dikutip dari Reuters, Wakil Menteri Perdagangan China Yan Dong mengatakan negosiasi peningkatan FTA telah rampung di Mei lalu. Kesepakatan ini akan membuka akses pasar yang lebih luas di sektor pertanian, ekonomi digital, dan farmasi antara China dan 10 negara anggota ASEAN. Dari dalam negeri, Bank Indonesia melaporkan posisi investasi internasional atau PII Indonesia di kuartal 2 2025 mencatat kewajiban neto 244,3 miliar dolar Amerika, meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya di 226,3 miliar dolar Amerika. Dikutip dari siaran pers Bank Indonesia, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, kenaikan kewajiban neto dipicu peningkatan posisi kewajiban finansial luar negeri yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan aset finansial luar negeri. Bank Indonesia mencatat posisi AFLN di kuartal 2 2025 di 536,8 miliar dolar Amerika, naik 0,7% secara kuartalan. Berbagai sumber, IDEX Channel. Update pergerakan indeks harga saham gabungan tepatnya di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, di mana koreksi dalam masih terus berlanjut. Pemirsa, posisi saat ini indeks harga saham gabungan melemah di 1,66% dan diperdagangkan di level 7.641,356. Secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini dibuka di zona merah pada pagi tadi di 7.748,512. Pasca pembukaan, indeks harga saham gabungan sempat memberikan harapan karena berbalik menguat ke zona hijau dengan menyentuh intraday tertinggi hari ini di 7.791,334. Namun level ini tidak mampu dipertahankan. Pemirsa, indeks harga saham gabungan berbalik arah secara dominan di sepanjang perdagangan hari ini, bahkan menyentuh ke level intraday terendah di 7.619,717. Di tengah aksi asing masih masif melakukan aksi jual, saham-saham perbankan big cap masih melanjutkan pelemahan. BBCA hari ini melemah di 1,95% di 7.575. Pelemahan terpangkas karena secara intraday sempat menyentuh di 7.400-an pemirsa, dan ini juga merupakan posisi level terlemah dalam beberapa bulan terakhir atau beberapa waktu terakhir. BBCA dengan nilai net sell asing paling besar di Bursa Efek Indonesia sampai sejauh ini dengan nilai triliunan rupiah. BMRI juga melemah di 2,90% di 4.350, BBRI melemah di 2,31% di 3.800, sementara untuk
BBNI pemirsa hari ini juga mengalami tekanan yang cukup dalam di atas 3% di Rp4.050 per sahamnya. Sementara posisi saham-saham lainnya, terutama dari barang baku, saham-saham emiten emas hari ini beberapa masih terus melaju meskipun penguatan sudah mulai terbatas di tengah harga komoditas emas sudah menembus di atas harga 3.600-an dolar Amerika per troy ounce-nya. Antam penguatan terbatas di 0,83% di 3640, MDKA melaju di 1,52% di 2.680 pemirsa. Kemudian Arci masih melesat di 4,49% di Rp930 per sahamnya. Sementara dari posisi lain dari batubara ada Indi melesat di 12% di Rp1.875 per saham. Dari properti ada SSIA menguat 6% di Rp2.120 per saham di tengah beberapa sentimen fundamental yang berkembang. Updatean pergerakan indeks harga gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.